Kita percaya saudaraku, apapun musim yang sedang kita alami saat ini, kalau kita lihat segala sesuatu menjadi semakin tidak menentu, tapi satu hal yang pasti, mari sama-sama kita tetap pegang akan janji Tuhan. Kita tetap pegang akan firman-Nya, karena Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Karena bagi Tuhan tak pernah ada yang mustahil. Amin saudaraku. Amin. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk keberadaan kami Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Apapun musim yang kami alami Tuhan, kami tahu kami berada dalam badai yang sama Tuhan. Dan kami pun tahu kami punya Tuhan yang sama. Kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab untuk pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, kami hanya mau pegang janji-Mu. Kami hanya mau berpegang pada firman-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, kami menang Tuhan. Kami percaya Kau yang akan turun tangan Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Sungguh kami aman karena Kau yang menjaga kami. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat Karena Kau menopang. hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Tiada yang mustahil bagimu. Tak ada yang mustahil Amin Tuhan. bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi nyatakan. Nyatakan dengan imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak Amin mungkin. Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Benar, Tuhan. dipulihkan. Kami percaya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, inilah pernyataan iman kami Tuhan. Bagi Tuhan Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan kami. Mujizatnya Tiada yang mustahil bagimu. disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat. Amin. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. ada yang Bagi mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan. Mujizat-Mu Kau sediakan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God, I worship You. Tinggikan Dia. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God, I worship You. We worship You, Lord. Worship You. Amin Tuhan. Oh God, I worship Kami tinggikan You. Kau, kami sembah Kau Tuhan. Glorify and Amen.
kasih Yesus, kami bersyukur. Sungguh Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah Allah yang dahsyat, Kaulah Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami sanggup melewati segala badai kehidupan kami Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu, kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, inilah hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan. Setiap umat-Mu di tempat ini Bapa, maupun yang ada di rumah Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menjamah setiap hati, Kau yang memulihkan mereka yang sakit, yang susah Kau hiburkan Tuhan, yang lemah Kau berikan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh-Mu yang mengalir Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kaulah Allah pencipta semesta Tuhan. Kaulah Allah Tuhan di atas segala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap lebih lagi muji menyembah Engkau. Mari siapa orang yang siap lebih lagi muji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap lebih lagi muji menyembah Tuhan saudaraku? Amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah Dia yang bertahta atas segala pujian kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan ye di surga. Kaulah Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di surga, di surga,
Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. terima kasih untuk semua karya-Mu. Yesus yang selalu membuatku Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan, segala pujian membawa pengharapan bagi kami. bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat suaramu, katakan Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, betapa ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Hanya bagimu, ya Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan Hanya Kau yang layak. ku agungkan. Haleluya, Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puja Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas segala yang ada. Sebab itu pada saat ini kami menghampiri hadirat-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun berada Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami arahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Ketika mata kami melihat sekeliling gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Sebab itu Bapa di dalam surga, biarlah saat ini Tuhan, kami umat-Mu menghampiri hadirat-Mu. Karena kami percaya bahwa pengharapan dan pertolongan kami hanya di dalam Kau Tuhan. Kau yang tahu setiap hati kami, Kau yang tahu setiap pergumulan umat-Mu. Biarlah Kau berkenan Tuhan, Kau hadir dan Kau melawat kami. Tolonglah ya Roh Kudus, ketika kami boleh mendengar setiap firman-Mu. Tolonglah urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita yang diberkati Tuhan, kita sambut katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, yang hadir pada saat ini, maupun semua jemaat yang ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dialah Tuhan yang maha perkasa. Bahwa Dia Allah yang berdaulat
atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Amin. Termasuk Tuhan kita, Dia berdaulat atas situasi dan kondisi apapun yang terjadi di akhir-akhir ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema. Kita baca sama-sama, temanya apa? Jangan takut dan terkejut. Ya, ayatnya nanti di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15. Ya. Di sana ketika umat Tuhan berkumpul di dalam kondisi yang sangat menakutkan, cemas, oleh karena ada satu kondisi nanti di ayat-ayat yang pertama dan selanjutnya, bagaimana Yehuda dikepung, ya, bangsa Yehuda, umat Tuhan dikepung oleh musuh yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya muncullah ayat yang ke-15 ini. Seorang nabi Tuhan, seorang yang Tuhan percayakan ketika berkumpul, perwakilan dari Tuhan, dihinggapi roh Tuhan, dan menyampaikan sebuah pesan. Ketika umat Tuhan berkumpul di dalam rasa takut yang luar biasa, demikianlah firman Tuhan, dikatakan, jangan kau takut dan terkejut. Karena bukan engkau yang akan berperang, melainkan aku Tuhan Allahmu. Ini satu kabar baik, firman yang boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Ya, ada sebuah pesan yang mengatakan, jangan takut dan jangan terkejut. Ya. Oleh karena apa jangan takut dan terkejut? Kalau kita lihat di ayat-ayat yang awal, kita tahu saat itu ada bangsa yang besar, Amon, kedua Moab, ya, dan juga penduduk Menim, ya, dari pegunungan Seir. Di sana datang menyerbu dan mengepung akan Yehuda, dan saat itu Yosafat adalah menjadi rajanya. Dikepung dengan begitu banyak pasukan tentara musuh yang mengepung, dan kemudian ada seorang hamba daripada Yosafat datang, Tuanku, musuh yang begitu besar ini telah mengepung, begitu banyaknya, ya. Laskar yang begitu besar jumlahnya. Dan ketika Yosafat mendengar itu, apa responnya? Responnya, Yosafat menjadi takut. Penting ini. Yosafat menjadi takut. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa itu Bani Amon? Apa itu Bani Moab? Bangsa Amon, bangsa Moab, bahkan penduduk Menim, pegunungan Seir, yang datang mengepung, menyerbu, ya, hendak merebut akan Yehuda, juga termasuk Yerusalem. Kita tanda petik. Mungkin saat ini kita tidak ada yang disebut musuh-musuh dalam arti secara fisik. Kita sedang berperang, ya, dengan satu kondisi bangsa melawan bangsa. Bukan seperti demikian. Yang kita hadapi ada sebuah situasi, sebuah kondisi yang itu gambarannya adalah seperti musuh yang sedang datang menghampiri. Ya, ada sebuah kekuatan, ada sebuah situasi yang membuat kita menjadi cemas dan membuat kita menjadi takut. Ya, karena kita ini bukan robot. Ya, karena robot tidak ada rasa takut.
Karena robot tidak punya perasaan, ya. Tetapi kita ini memang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita punya sebuah perasaan. Dan rasa takut ini itu wajar. Tapi kalau rasa takut ini akhirnya berlarut-larut, kita sudah tahu itu akan akibatnya merusak kondisi fisik kita. Ya, kita sudah tahu dan belajar bagaimana psikis kita kalau mengalami sebuah tingkat stres yang begitu berlarut-larut akan mengganggu metabolisme tubuh. Dan kalau metabolisme tubuh ini terganggu, sudah jelas ya, akibatnya bisa segala suatu kondisi kesehatan kita terganggu. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, untuk rasa takut ini wajar. Itu normal, itu manusiawi, ya. Nah, tapi yang penting pada saat ini apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua? Yang penting adalah kita mengambil sebuah sikap apa yang diambil oleh seorang yang bernama Raja Yosafat ini. Ketika Raja Yosafat mendengar semua berita ini, bagaimana negerinya ini dikepung oleh musuh-musuh yang begitu besar, Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan datang kepada Tuhan. Ini kuncinya. Yosafat mendengar berita itu menjadi takut dan mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Jadi poin pertama yang penting pada saat ini bukan masalahnya. Poin yang penting pada saat ini bukan hal-hal yang membuat kita menjadi takut dan menjadi cemas. Walaupun sebenarnya itu adalah manusiawi. Ya, nggak ada di sini yang mengatakan kebal terhadap rasa takut dan cemas. Semua kita akan mengalami masalah-masalah ini dalam kehidupan. Apalagi di kondisi akhir-akhir ini. Ya. Segala hal bisa datang di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ya, anak-anak kita, pekerjaan, usaha, studi, bahkan termasuk kondisi kesehatan kita. Ya, itulah hal-hal yang Amon-Amon dan Moab-Moab, Menim-Menim, musuh-musuh, kekuatan-kekuatan yang bisa datang menggerogoti bahkan menghancurkan dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya sebuah benteng pertahanan. Ya. Akhirnya hidup kita tidak menjadi efektif. Hidup kita tidak bisa banyak melakukan. Kenapa? Karena sudah tertekan dengan rasa takut. Orang yang sudah tertekan dengan sebuah rasa takut, memang akhirnya tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ya. Saudara, saya sama. Siapa yang tidak takut saat ini? Ya. Tapi pada saat ini ada kabar baiknya. Ada sebuah pengalaman yang bisa dan pasti akan terjadi lagi kalau kita meneladani apa yang pernah Tuhan lakukan kepada seorang yang bernama Raja Yosafat, termasuk kepada penduduk Yehuda, umat Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Ketika engkau sudah mulai gelisah, engkau khawatir, engkau takut tentang masa depan, ya, karena kita tidak tahu ke depan gambarannya bagaimana. Semua memberikan hal-hal yang tidak pasti, semua memberikan hal-hal yang meragukan, sehingga menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ya, itu wajar mungkin muncul dalam hidup kita. Tapi kita nggak bisa menghindari. Kita tidak bisa menghindari semua kondisi itu datang di dalam kehidupan kita. Ini udah real, udah nyata sekarang ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana langkah-langkah kita untuk menghadapi semua itu. Ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam Yeremia katakan di pasal 17, ya.
Nanti kalau baca di sana, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Katakan amin. Diberkati orang yang menaruh harapnya pada Tuhan. Karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akarnya akan merambat, akan berbuah, dan tidak takut di dalam musim kekeringan. Tidak takut di dalam musim kekeringan. Katakan amin. Itu bukan janji manusia, itu adalah janji Tuhan. Dan ini akan dibuktikan melalui sikap dari seorang Raja Yosafat yang mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Ya. Yosafat untuk datang berharap kepada Tuhan. Dan pasti apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia ini di pasal 17 ini, ya, diberkatilah orang yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang tetap segar dan berbuah. Artinya tetap ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama penting, jemaat yang Tuhan kasih, perlu ambil sebuah sikap di masa-masa yang tidak baik ini. Kita serahkan semua kekhawatiran kita. Kita serahkan semua kecemasan dan ketakutan kita. Karena Tuhan katakan. Kemarin saya kirim sebuah pesan WA kepada salah satu jemaat. Ketika minta tolong bantu doa, saya sampaikan dan Tuhan ingatkan tentang Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir. Karena Yesus berkata, apakah dengan kamu khawatir itu, kamu bisa menambahkan umurmu sehasta saja? Apakah dengan kamu khawatir, Yesus bilang kamu bisa merubah sesuatu, hidupmu bisa bertambah sehasta saja? Kekhawatiran, dengan kata lain Yesus berkata, kekhawatiran tidak bisa mengubah apa-apa. Sebab itu Yesus lanjutkan lagi, jangan kamu khawatir. Khawatir gak akan mengubah apa-apa. Yang mengubah adalah ketika kita datang dan berharap kepada Tuhan, maka Yeremia pasal 17 ini Tuhan akan genapi, ya, bahwa orang yang berharap sama Tuhan ini akan diberkati, dipelihara, dicukupkan. Katakan amin. Ini pengharapan kita. Ketika tadi kita berdoa, Tuhan, ketika aku melihat sekeliling gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan Daud berkata, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pembelaan dan pertolongan itu nyata ketika kita mau berharap kepada Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini, yuk, rasa takut dan cemas itu manusiawi. Ya, tapi kita perlu melakukan sebuah langkah, yaitu kita mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana? Menyerahkan semua kekhawatiran kita. Menyerahkan semua kecemasan kita. Ya, untuk pekerjaan, untuk keluarga, usaha, untuk anak-anak kita, untuk kondisi kesehatan Tuhan. Ya, kalau kita lihat mungkin, karena beda-beda mungkin Amon dan Moab, Menim di dalam kehidupan kita masing-masing berbeda-beda. Ada seorang mungkin Amon, Moab dan Menimnya adalah masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Ada yang lain mungkin masalah kesehatan. Ya, ada yang lain masalah-masalah ke depan yang masih suram, yang masih tidak tahu. Itu sebuah gambaran-gambaran yang kalau kita lihat secara fisik menakutkan. Ya. Tapi biarlah saat ini teladanilah seorang Raja Yosafat. Dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan.
Yang penting, jangan hanya sendiri. Karena Yosafat akhirnya mengumpulkan semua umatnya, penduduk Yehuda, kumpul dan Yerusalem. Setelah Yosafat mendapatkan sebuah pesan melalui Yehaziel, yang ketika lagi kumpul itu, dia dihinggapi oleh Roh Tuhan dan menyampaikan sebuah nubuatan, sebuah yang disampaikan. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem dan Raja Yosafat, jangan takut dan terkejut. Ya, dengan laskar yang begitu besar itu, aku yang akan berperang menggantikan kamu. Waduh, jemaat, ketika kita kalau lagi hadapi masalah, tiba-tiba ada seorang yang berkata, jangan takut. Udah, saya yang tanggung. Ya, masalah kamu apa? Saya bereskan. Jemaat, apa itu tidak menjadi sebuah kekuatan? Akhirnya Yosafat di dalam kondisi yang takut dan dia datang kepada Tuhan. Akhirnya dia merespon. Ya, Tuhan katakan kau maju berperang nanti besok. Dan ketika mereka berkumpul semua besok harinya, Yosafat berdiri. Sebelumnya Yosafat akhirnya mengajak semua, bukan dia sendiri, mengajak semua penduduk Yehuda untuk berpuasa. Akhirnya apa jemaatnya? Umatnya, bangsanya merespon. Semua datang. Nanti baca di firman Tuhan itu, semua datang. Akhirnya mereka datang menghadap Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Bukan Yosafat saja, semua. Dan ketika ini terjadi semua, ketika jemaat, termasuk Raja Yosafat, semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika semua mencari Tuhan, maka sesuatu terjadi. Maka sesuatu Tuhan akan lakukan. Maka sesuatu Tuhan akan kerjakan. Bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang menyatakan kuasa dan pertolongannya. Katakan amin. Kita tidak tahu, dan semua kita punya masalah dan pergumulan yang berbeda-beda, yang membuat kita akhirnya menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi takut. Tapi percayalah, apa yang Tuhan pernah lakukan pada Raja Yosafat dan penduduk Yehuda, Tuhan pun akan lakukan saat ini. Katakan amin. Karena Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Inilah pengharapan kita. Inilah mengapa kita datang beribadah. Karena saat itu Yehuda termasuk Yosafat dan semua penduduknya, mereka berpuasa, mereka merendahkan diri, mereka mencari Tuhan, mereka datang. Kemana? Mereka datang ke rumah Tuhan. Yosafat akhirnya mulai dia berdoa. Dan ketika dia mulai berdoa, dia berkata, Tuhan, yang ada, Engkaulah Allah yang ada di dalam surga. Engkaulah Allah yang memerintah atas segala bangsa. Engkaulah yang punya kuasa dan keperkasaan. Tidak ada satu bangsa pun yang akan dapat bertahan melawanmu. Jemaat yang Tuhan kasihi, itu doa yang perlu kita naikkan. Amin. Ketika kita di dalam kecemasan dan ketakutan dan ada sebuah hal yang menjadi pesan Tuhan, Tuhan katakan jangan takut dan jangan terkejut. Itu kata-kata Tuhan. Itu janji Tuhan. Akhirnya Yosafat bangkit. Jemaat yang Tuhan kasihi, di tengah kondisi ini kita perlu memperkatakan. Kita perlu menyampaikan kata-kata yang penuh dengan kuasa apa yang Tuhan katakan. Supaya apa? Supaya yang lainnya juga menjadi bangkit. Ya. Dan Yosafat setelah dia mendapat kekuatan dari Tuhan, pesan-pesan Tuhan itu, dia berdiri di tengah jemaah bangsanya Yehuda. Dia katakan seperti demikian. Dan pada akhirnya setelah pengakuan iman itu apa? Ini penting. Coba perhatikan jemaat kata-katanya ya, doa-doanya. Tuhan, Engkaulah Allah yang di dalam sorga.
Engkaulah Allah yang memerintah atas segala bangsa. Karena masalahnya apa sekarang? Ada bangsa-bangsa, Amon, Moab, Menim, yang lagi mau menyerang. Lantas Yosafat bilang, engkaulah Allah yang memerintah atas segala bangsa-bangsa. Engkau punya kuasa dan keperkasaan. Engkau punya kuasa dan keperkasaan sehingga tidak ada satu bangsa pun yang akan bertahan melawan engkau. Artinya Yosafat menyampaikan kata-kata iman. Itulah yang perlu kita ambil sikap ketika kita datang mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Kita perlu mengambil sebuah sikap untuk kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas segala yang ada, dan tidak ada satupun yang akan bertahan di hadapan-Mu. Amin. Kita sebutkan masalahnya apa? Datang ke Tuhan. Kalau Yosafat, saya itu Bani Amon, Moab, dan Menom. Kita datang, Tuhan, masalah ini aku serahkan datang. Tidak ada masalah apapun Tuhan yang tidak bisa Engkau selesaikan. Engkau Tuhan sanggup turut campur tangan. Engkau sanggup mengubah segala hal. Engkau sanggup Tuhan untuk memberkati, menyelesaikan semua masalah ini. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Itulah pentingnya kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan iman. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi. Yosafat akhirnya melanjutkan dengan sebuah doanya. Dan dia menyampaikan segala hal. Tuhan, bukankah dahulu Allah nenek moyang ini? Ya. Ketika datang ke tempat ini. Kan tadinya dari mana? Mesir ke tanah perjanjian. Kan sekarang mereka udah di tanah perjanjian. Tapi ini ada musuh-musuh yang datang. Engkau ketika umatmu Tuhan datang ke tanah perjanjian ini, semua musuh-musuh sudah dihalaukan. Ya, Tuhan kau telah melakukannya, dengan kata lain seperti begitu. Nah, Tuhan sekarang ini ada Bani Amon, Moab, ya, dan Menim datang seperti demikian. Dan di sanalah Yosafat menyatakan, seperti Tuhan telah melakukan pertolongan itu. Bagaimana Tuhan? Ada satu hal yang penting. Nanti baca di dalam doanya. Yosafat akhirnya berkata, Tuhan, ketika semua ini, bangsa yang begitu besar ini Tuhan, musuh yang datang menyerang ini, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Luar biasa. Jemaat yang Tuhan kasihi. Adakah saat-saat ini kita seolah-olah berkata, Tuhan, aduh bingung ke depan, gak tahu mau apa lagi yang mau dilakukan, yang dikerjakan. Kondisi begini Tuhan, begini Tuhan. Tapi ada kata-kata yang luar biasa, Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, ketika kita gelisah, ketika kita khawatir, kita cemas, dan kita takut, katakan Tuhan, jujur. Jadi ngomong sama Tuhan jangan sombong. Kita harus rendah hati, Tuhan, aku ini khawatir loh Tuhan. Aku ini cemas loh Tuhan. Aku takut Tuhan lihat masa depan ini seperti begini. Doa aja wajar saja. Tapi ketika kita berdoa ini kita nyatakan pada Tuhan, Tuhan di tengah segala kegelisahan ini Tuhan, kecemasan, kekhawatiranku. Tuhan kami, anak-anak, keluarga, Tuhan ekonomi, usaha, pekerjaan, kesehatan. Tapi dalam semua kondisi ini Tuhan, ketika kami tidak tahu apa yang kami lakukan, bisa lakukan. Tapi mata kami tertuju padamu saat ini. Bukan mudah-mudahan lagi. Karena kita tahu kisah akhir dari cerita ini. Ya, ketika penduduk semua merendahkan diri, umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Maka tidak pernah mengalami tahun kekeringan. Artinya ada berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan akhirnya benar jemaat yang Tuhan kasih. Ketika umat Yehuda maju berperang, mereka menyiapkan sebuah pasukan dan menyanyikan satu lagu pujian. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mereka menyanyikan puji-pujian dan pengagungan. Jemaat, ini penting langkah selanjutnya.
Ya. Ketika kita sudah mengambil keputusan pada Tuhan, kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan pada Tuhan, berarti kita menyerahkan, betul? Kita menyerahkan, betul? Serahkan pada Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang akan melakukan, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong dan menyertai masalah dalam kehidupan kita. Langkah selanjutnya apa? Mulai bersyukur kepada Tuhan. Mulai nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena pujian penyembahan kepada Tuhan itu masih tetap satu hal, persembahan yang harum bagi Tuhan. Pujian dan penyembahan itu adalah satu hal korban yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi di tengah setiap situasi dan kondisi yang terjadi, ya, ketika kita menyanyikan sebuah puji-pujian, kita penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, bahwa sungguh besar kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah Allah yang perkasa, tidak ada yang lain seperti Engkau. Melalui sebuah syair, melalui sebuah not-not lagu-lagu kita nyanyikan, kita naikkan di hadapan Tuhan. Perhatikan jemaat yang Tuhan kasihi. Nanti baca ayatnya. Tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu sehingga Bani Amon dan Bani Moab dan penduduk Menim, mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Mereka berperang sendiri. Siapa yang melakukan itu? Tuhan sudah berjanji di ayat yang ke-15 ini, jangan takut dan terkejut dengan laskar yang begitu besar itu. Aku yang akan berperang menggantikan kamu. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, siapa lagi yang kita mau harapkan saat ini? Kita mau berharap kepada siapa, bahkan untuk kondisi kesehatan kita, kepada para ahli. Para ahli pun sekarang sedang bingung. Semua sedang berusaha. Tapi janji Tuhan betul-betul benar, kita pasti akan diberkati Tuhan kalau kita berharap kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi. Ya. Jadi hal yang penting pada saat ini, apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan. Pasti tidak akan dikecewakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan siapkan. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Dia Allah yang perkasa buat kita semua. Haleluya. Yang terakhir, penyembahan terakhir. Haleluya, Yesus. Mari jemaat, saat ini, kau yang hadir, bahkan bagi semua jemaat yang Tuhan kasih, dimanapun kau berada, di rumah-rumah, biarlah saat ini, kita semua punya pergumulan. Kita semua punya kecemasan, kekhawatiran, bahkan hal-hal yang membuat kita menjadi takut. Tapi biarlah pada saat ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita nyatakan, ambil sebuah keputusan dan katakan, Tuhan, aku dan keluargaku mengambil keputusan untuk datang kepadamu Tuhan. Kau yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah yang perkasa Tuhan. Engkau berdaulat atas setiap situasi dan kondisi Tuhan. Baik keluarga, usaha, pekerjaan, studi,
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat suara kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan dunia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Sekali lagi. Kau yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan akan beri kemenangan buat kita semua. Kau Allah. Kau Allah yang besar, Serahkan Tuhan ajaib dan keluarga mulia. kami. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Akan di dalam Segala pujian kami mengiring Kau Tuhan. bagimu ya Dalam Tuhan. pembelaan dan penyertaan-Mu. Hanya Kau yang layak Atas kami semua. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Dari masalah-masalah yang kami Kau hadapi. Yesus yang Engkau yang selalu berkuasa atas setiap situasi dan kondisi Tuhan. segala pujian bagimu ya Bagimu ya Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamanya Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Kira bala masuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, setiap pribadi berdiri di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan datang daripada Engkau. Di tengah-tengah Tuhan, segala kegentaran, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan Tuhan akan hal apapun. Pada saat ini kami bersyukur. Firman-Mu ya dan amin. 2 Tawarik 20 ayat 15 ini Tuhan Kau genapi atas umat-Mu. Di tempat ini, bahkan dimanapun di rumah-rumah berada, Engkau berkata, jangan takut dan terkejut. Oleh karena hal-hal yang datang pada saat ini, Aku Tuhan Allah-Mu yang akan membela, penolong, yang akan berperang gantikan kamu. Tuhan, Kau hiburkan kami umat-Mu. Ketika Tuhan kami berharap menyerahkan Tuhan pada saat ini, masalah kami, keluarga Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua, pekerjaan, usaha Tuhan, studi, kesehatan, bahkan hal ke depan. Tuhan, Engkau hadir dimanapun. Engkau Allah yang hidup, berkuasa dan perkasa ya Tuhan. Nyatakan pembelaan-Mu ketika kami umat-Mu menyerahkan semua masalah ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang bertindak, melakukan pertolongan atas setiap kami Tuhan. Lepaskan berkat-Mu Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun berada ya Bapa, Engkau yang lawat pada saat ini.
Kau menyatakan pembelaan dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menggenapi Tuhan. 2 Tawarik 20 ini Tuhan. Ayat 15. Sesuai dengan masalah kami, pergumulan kami masing-masing yang berbeda. Tetapi Engkaulah Tuhan yang akan berperang menggantikan kami, membela dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami semua Bapa. Kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Sebentar Bapa, kami akan berikan persembahan, perpuluhan atau apapun Tuhan yang sudah Kau berkati dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang berkenan Tuhan pada saat ini memberkati dalam kehidupan kami semua. Dan kami boleh membawa semua ini dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan yang telah memberkati akan setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati semua. Kita mau lihat good news kita untuk periode hari ini, Minggu 20 Desember, dengan temanya adalah kemenangan orang-orang benar. Masalah kehidupan yang dihadapi manusia di dunia pada saat ini makin sulit dan menakutkan. Di sebagian besar dunia, orang hidup dalam kelaparan, bencana alam, peperangan, terorisme, dan segala macam persoalan yang tak kunjung habis. Berita mengenai bunuh diri makin meningkat, baik di negara maju maupun yang sedang berkembang. Tepatlah kata firman Allah bahwa orang benar akan hidup oleh iman dalam Roma 1 ayat 17. Hidup oleh karena melihat kenyataan fakta hanya akan menimbulkan keputusasaan. Namun hidup oleh karena iman menimbulkan kemenangan. Hanya mereka yang giat dalam pekerjaan melayani Tuhan mengalami hidup yang tidak pernah tawar, dingin, dan jenuh. Giat dalam pekerjaan Tuhan tidak hanya sekedar menyibukkan diri, tetapi mempersembahkan diri untuk melayani jiwa-jiwa merupakan kebahagiaan yang justru dicari setiap manusia. Makin ingat persoalan sendiri, makin kita tenggelam dalam persoalan tersebut. Tetapi semakin kita ingat dan mendoakan persoalan orang lain, makin kita mengucap syukur dan bersuka cita dalam Tuhan. Dalam keadaan yang demikian itulah Tuhan membuka jalan untuk persoalan kita. Ada banyak orang di sekitar Anda yang perlu ditolong. Mereka tidak kau lihat karena kau sibuk dan tenggelam dengan persoalan dan kepentingan dirimu sendiri. Tetapi begitu engkau mulai memperhatikan dengan kepekaan rohanimu, maka terlihatlah pribadi-pribadi tersebut. Tolong dan layani mereka dan bawa pada Tuhan. Belajar menjadi orang Samaria yang baik, yang sekalipun sibuk dan bukan bidangnya dalam urusan pelayanan, yang seharusnya dikerjakan oleh sang imam dan Lewi, menyatakan diri untuk mengasihi sesamanya dengan nyata. Waktu, tenaga, uang ia korbankan untuk menolong si penderita. Ada banyak penderita seperti itu. Di manakah engkau? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Selamat melayani dan bergiat dalam pekerjaan Tuhan di GKNS. Amin, saudaraku. Pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun kepada Ibu Herti. Mungkin tidak hadir ya, nanti tanggal 25 Desember. Lalu untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 0631305469 atas nama Gereja Kristen Navirision, atau dapat diserahkan ke Sekretariat GKNS, atau dapat diambil juga oleh petugas gereja. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pengumuman selanjutnya, ibadah Natal jadi akan diadakan secara online, saudaraku, pada hari Jumat tanggal 25 Desember jam 6 sore. Jadi ibadah Natal umum tidak akan dilaksanakan di gedung, hanya akan dilaksanakan secara online. Hal ini akhirnya diputuskan karena kita lihat kondisi yang ada sekarang ini yang semakin memburuk. Jadi kita dari pengurus dan pekerja memutuskan untuk ibadah online Natal, ibadah online saja Natal, untuk Natal umum nanti. Selanjutnya untuk hari Minggu, mulai hari Minggu tanggal 27 Desember, ibadah umum juga hanya akan dijalankan secara online setiap minggunya jam 8 pagi. Jadi untuk ibadah umum online GKNS akan
diadakannya, dijalankannya jam 8 pagi. Jadi saudara, Bapak Ibu semua bisa lihat untuk ibadah setiap minggunya jam 8 pagi di YouTube. Mungkin sekian saja good news. Saya serahkan pada Pak Joshua. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, satu hal yang penting perlu kita sampaikan. Ini memang tidak mudah kita mengambil keputusan ini, walaupun sebenarnya ya saya percaya kita lebih, maksudnya terasa kalau ibadah kita bisa bersama-sama, ya begitu. Tapi bukan kita akhirnya juga melangkah mengambil satu hal yang gegabah juga, ya. Kita tahu Tuhan itu penuh kuasa, tapi juga kita tidak untuk melangkah dengan gegabah. Tuhan berikan juga hikmat, ya, untuk kita tetap menjaga dan kita waspada, begitu. Saya tidak perlu panjang lebar jelaskan semua situasi dan kondisi ini. Jemaat pasti tahu, ya. Entah mungkin juga di lingkungan jemaat. Semua pandemi ini sekarang sedang terus bergerak, ya. Tapi dalam hal ini kita tetap mengambil sebuah sikap terus untuk tidak menjadi takut, ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita semua. Tapi tetap kita harus waspada, begitu. Itu mungkin menjadi pesannya, ya. Jadi selanjutnya kita akan ibadah secara online, ya, begitu. Jadi kalau yang pelayan-pelayan semua tetap melakukan kita di sini. Mungkin yang pagi, nanti yang Natal itu persiapan semua, ya, kita akan lakukan pagi, tapi sorenya akan online ibadahnya, begitu, yang Natal, ya. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, tetap semangat saat ini, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Allah yang memang telah mati. Dialah Yesus, tapi Dia bangkit pada hari ketiga, dan Dia hidup, Dia bangkit, dan Dia telah menang buat kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa beribadah di rumah-Mu. Tapi biarlah pada saat ini Tuhan, kalaupun ke depan Tuhan kami akan melakukan di dalam ibadah secara online, kami tahu bahwa Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, bahwa Engkau sanggup bekerja dimanapun, kapanpun. Ketika kami belajar untuk merespon setiap pemberitaan firman, setiap kami mengimani Tuhan firman yang ditaburkan, bahkan setiap kami Tuhan datang, Tuhan dimanapun, bahkan dengan menggunakan sarana-sarana online ini, Tuhan, Engkau tetap sanggup melepaskan berkat-berkat-Mu atas setiap umat-Mu, Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang akan melangkah dan bergerak, Tuhan, dari rumah ke rumah jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, Tuhan. Bahkan di dalam hari-hari minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah-ibadah secara online, Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan tetap terus bergerak dan bertindak, Tuhan, untuk melepaskan berkat bagi setiap keluarga umat-Mu, Tuhan. Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Kau. Dan kami percaya, Tuhan, inilah Tuhan Kau berkenan memberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini juga kami mengangkat setiap Tuhan doa kami bagi jemaat-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan sakit penyakit pergumulan, Tuhan, baik Pak Indro Tuhan dalam kondisi kesehatannya, Tuhan. Biarlah Bapa tetap Engkau Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semua ini Tuhan untuk kondisi kesehatannya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau yang Tuhan sanggup tetap berkuasa atas segala keadaan, Tuhan. Jamah Bapa, kuatkan Tuhan, hiburkan Tuhan. Biarlah imannya boleh tetap kuat di dalam Kau, Tuhan. Berkati semua keluarganya, Tuhan. Istri, anak-anaknya, Tuhan. Semua keluarga besarnya, Bapa. Kami serahkan dalam tangan Kau. Bahkan bagi jemaat-jemaat yang lain, Tuhan, yang sakit, Tuhan. Untuk Hari Gunawan juga Tuhan berkati. Pulihkan kondisi kesehatannya, Tuhan. Bahkan Tuhan untuk Pak Andri juga berkati, Tuhan. Suami dari Bu Amin, Tuhan. Jamah, Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat-Mu yang lain, para lansia, Tuhan, dimanapun berada, hiburkan, kuatkan, bentengi, beri kesehatan senantiasa, Tuhan. Kami melepaskan berkat ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, bahkan bagi jemaat-Mu, Tuhan, untuk Tuhan
dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan, masalah ekonomi, masalah keuangan. Tuhan, sebagaimana apa yang Kau nyatakan dalam firman-Mu, bahwa orang yang berharap kepadamu, Tuhan, tidak akan dikecewakan. Tuhan, pengharapan di dalam Kau ya dan amin adalah sebuah kepastian. Sebab itu Bapa, kami berdoa saat ini, dimanapun kami berada, mengangkat tangan, menyerahkan semua Tuhan pergumulan kami, dan kami percaya pembelaan dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah berkat-berkat Kau turunkan bagi jemaat-Mu, berkat kesehatan, berkat usaha, berkat pekerjaan, berkat Tuhan studi Tuhan, berkat di dalam mengiring kami kepada Engkau Tuhan, berkat atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau curahkan pada saat ini. Mari jemaat yang Tuhan kasih, Kau angkat tangan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan kami semua pada saat ini. Kami mengangkat tangan. Biarlah Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami semua Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau. Bapa, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera, keamanan, ketentraman, kesejahteraan. Shalom Aleichem. Biarlah itu mengalir Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.